Itu hal biasa. Ya. Selama kita masih di bumi yang sekarang, ya, pasti ada tantangan, ya, pasti ada pergumulan, ya, ada ya yang harus diperjuangkan. Ya, itu sebabnya ya, Tuhan katakan kepada kita, mari kepada Aku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, jadi kalaupun ada ya, sedikit, ya saya rasa itu hanya sedikit saja itu. Ya, bukan lagi seperti zaman yang perjanjian lama, begitu ada salah langsung dihukum berat. Lain melenung bahasa-bahasa di Tuhanon, ya begitu ya luar biasa cinta kasih Tuhan, yaitu dahsyat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, pada kemana itu pemain musik tadi? Hah? Kabur. Ya, jangan kabur pemain musik. Saya sering itu perhatikan itu. Nah, ya mari untuk ya, tetap ada hadir, karena kita mau makan dan minum dari kebenaran firman. Puji Tuhan. Ya, tema firman pagi hari ini, makan dan minum dari kebenaran firman akan beroleh kepuasan. Haleluya. Haleluya. Dunia ini tidak akan dapat memuaskan siapapun, sebanyak apapun hartanya, saudaraku, tidak akan ada kepuasan. Justru saudaraku semakin rakus, semakin tamak. Ya. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk secukupnya. Cukup makan, cukup makan. Haleluya. Itu kan? Iya, saudaraku. Ya, coba dulu sebelum ya ke intinya kita lihat dulu. Coba dulu Pengkhotbah 5. Ya, perhatikan. Ini loh, ada sesuatu saudaraku yang merusak ya seseorang. Ya, ketika dia saudaraku tidak lagi, ketika hidupnya hanya fokus kepada hal-hal yang di dunia ini, saudara. Pengkhotbah 5, coba dulu perhatikan itu ayat 9. Atau sama-sama dibaca lah, biar kita pun was-was, kita pun mengerti akan tawaran-tawaran dunia ini. Ya, karena Tuhan tawarkan yang lebih indah. Puji Tuhan, yang lebih mulia. Tawarkan dengan nom. Ya, baca itu Pengkhotbah 5 ayat 9 itu. 2, 3, iya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Terus Ini pun sia-sia. Tuhan gak mau kita dapatkan yang sia-sia. Amin. Ya, saudaraku, itu makanya saudaraku, ya gereja ini, mimbar ini untuk apa? Untuk kita ditawarkan ya makanan rohani, minuman rohani yang dapat memuaskan kita. Itu loh. Ya. Coba ayat 10-nya lagi, ya, supaya lebih mantap kita memahaminya. Apa dikatakan? Sama-sama juga baca. 2, 3, iya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang mengasihi. Iya, terus? Ya udah mereng-mereng. Ya enggak, mulai dari kok nabe. Ulangi do bagian. Puji Tuhan. Apa lagi dikatakan yang 11? Ini perhatikan ini. 2, iya. Enak tidurnya orang yang bekerja, Terus? baik yang sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali tidak mendelik dan dia tidur. Baru itu mau orang. Amin. 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 Ada kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Sehingga kita bisa tidur nyenyak. Ngorok lagi kan. Itulah istirahatnya, itulah istirahat menjadi anak Pentakosta. Orang
sulit menghadap orang. Sadongan tanah asing nasong tudus di satu song hulului atau pasonang rohan itu soal. Perhatikan loh, coba ayat terakhir, ayatnya yang ke-19. Perhatikan loh, ini orang banyak saudaraku yang dikibuli oleh dunia ini. Coba sama-sama ayat 19 itu ayat terakhirnya. 2, 3, iya. Tidak sering umurnya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Itu. Malah ditegur Tuhan, dinasehati Tuhan, berarti Tuhan cinta bagi kita. Haleluya. Haleluya. Iya. Kalau dibiarkan mencari kesenangan hatinya, itu mah bukan hamba Tuhan. Amazing. Anu mau dinding, anu mau persembahan, dan seperti itu. Orang yang dikasih Tuhan dihajar, dicambuk. Haleluya. Haleluya. Mulai cambuk kita sadar ya, it's okay. Amin. Lidah, sebenarnya kita mau makan dan minum, ya, Tuhan mau kenyangkan kita. Udah beri waktu. Dulu kan, saya jam lebih. Puji Tuhan. Haleluya. Saya coba mana jual. Asa puas, fokus di mangan dan minum. Amin. Ya, itu saya terpanggil untuk itu, saudara, supaya dipuaskan. Mulu hapur video dong, tangan dong, nana yang dapat. Tangan. Simak itu, yang tadi itu pokok dari 5 itu sangat dalam itu maknanya. Tugasmu, kaum bapak, balai kaum bapak, dijauh. Laki-laki, saya paling perhatian kepada laki-laki, pada suami. Demikian juga pada anak-anak. Mulon, penopang tuh, istrion penopang. Akdar di Tuhan tuh. Dan kita yang penting sebagai imam-imam, ya, sangat-sangat diperhatikan Tuhan. Ya, suami, keluargamu, anak-anak, istri, ditekankan kepada kita supaya kita apa? Coba dulu baca muncul khusus itu laki-laki. Yoel 2 ayat 17 apa dikatakan di sana? Iya kan? Coba sama-sama Yoel 2 ayat 17. Menurut ibu kitabnya di Zulu di sana. 2, 3, iya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, Ya. menangis di antara badai-badai dan musibah, dan berkata, Terus sayangilah Tuhan umat-umatmu, dan janganlah biarkan dirimu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? iya, udah sampai sore. Dia lu masuk berminggu ya, kamu matangkan. Kalian boleh disebut burju-burju suami. Amin. Tugasmu untuk menopang mereka. Hai istri, haleluya. Iya, udah remengi. Non, baju kopi mah, kan? Esok gula, kan? Aku gelas, habis kopi. Langsung nih. Siap, ikut semua dong. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini kita mau dikenyangkan, kita mau dipuaskan, ya. Karena apa, saudaraku? Karena dunia tidak akan mungkin dapat memuaskan dahaga kita, tidak akan mungkin memuaskan kelaparan kita. Karena jelas Tuhan mengatakan dalam kitab Matius 5 ayat 6, coba dulu ini bermula kita dari sini, kita awali dari sini. Sama-sama kita boleh bacakan ini Matius 5 ayat 6, dan ini boleh ya kita imani, kita percayai, kita yakini apa yang Tuhan katakan. Baik, mari boleh bersama-sama kita bacakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Ketika kita, saudaraku, mendapatkan kebenaran, ketika kita mendapatkan firman kehidupan,
maka kita temukan kepuasan, kita temukan kebahagiaan, kita temukan sukacita. Benar saudara. Dan nalani gudang harta, justru makin banyak harta seseorang, makin cemas, makin khawatir, makin gak bisa tidur dia, pusing pikiran. Nah, jadi dikatakan kepada kita, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita harus terbentuk menjadi orang yang lapar dan orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengapa kita dapat berbahagia? Karena akan dipuaskan dengan firman Tuhan. Inilah tugas gereja, ini tugas sintua, ini tugas guru Injil, ini tugas pendeta, supaya puas setiap mendengarkan. Dengan apa? Firman kebenaran. Maka sebagai bukti bahwa kita harus lapar dan haus akan kebenaran firman, jangan pernah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Amin. Ya, saya senang itu tadi mendengar pengumuman ada ibadah Kombapa. Oh, itu sering perhatian. Karena mau lama tuh kepada salah satu sidang, kalau saya lihat tidak ada ujian Kombapanya, langsung saya tegur. Ya, sedangkan kami tiga hal bisa tetap kami itu ada ibadah Kombapa. Ya, tanggal lagi gudangnya. Ya, Matius 18 itu kan mengatakan jika ada 2 atau 3 orang sepakat, Tuhan hadir. Apalagi Mas nih, gudang. Ya, jadi hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Karena juga saya dengar, juga saya berbincang-bincang dengan pendeta kita, ya, bahwa sidang ini sedang bergumul mendapatkan lahan. Ada 2.200 meter. Puji Tuhan saya katakan. Ya, memang besar nilainya, katanya ada sedia lebih Bapak. Mulai dikuatkan, mulai sepakat kasih tidak sedia. Susah lebih 1 M. Puji Tuhan. Makanya semua harus siap-siap dipakai Tuhan. Berebut untuk dipakai Tuhan. Tuhan yang memakai. Tangalan ibadah. Ya. Tangan kami bangidu Tuhan. Tuhan taruh namanya Dionis ini. Haleluya. Nah, makanya saudaraku, sebagai buktinya supaya kita jangan menjauhkan diri. Coba dulu Pak, ada Ibrani 10 ayat 25 itu diingatkan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Iya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Terus? Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Justru semakin giat melakukan. Ya. Unang adong losoknya roha. Ya. Walaupun ada persoalan, yes, itu tugas kita untuk menyelesaikannya. Ya, iya kan? Mengadong pergumulan. Wah, kalau pergumulan itu harus di gereja. Langsung itu. Dan memang kita dipakai sepanjang kita di dunia ini untuk kita mengerjakan itu, menyelesaikan itu. Iya kan? Apapun yang datang saudara, maupun sakit penyakit kah, maupun pergumulan kah, di dokter 2 Korintus 4 ayat seperti itu. Perhatikan ini, loh, ya. Ya udah, adong ngarung tumut alani, adong pergumulan, adong saing deh. Ya, coba. Demikian firman Tuhan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan. Jadi menolong si taono untuk mengerjakan kemuliaan kekal. Amulia surah sudah. Jadi makanya mari saudara yang dikasih Tuhan, mari untuk kita mau dipakai Tuhan, dikerjakan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana? Kita datang terus kepada Tuhan. Minta saudaraku,
apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Sebelum terus semakin giat, ya, saling menasehati, untuk saling mengkatakan keharurangan, akan negatif jangan. Tapi taruh hal-hal positif, bincangkan hal-hal positif. Puji Tuhan. Apalagi kamu ibu, amin, kamu ibu. Sering gua kadang malah kata lebih kadang tinggi, saya juga lebih kadang tinggi kan gua lu gak bisa pulih dah, maranahi deh, menurut kamu, gua kan kalau udah mentinggi aku, alanya memang rapuh dia, bah materialnya kan sen aku kan, mulah aku setulang, makanya gua tahu gua mau ngaruh dulu. Aku ada kamu meruntuh. Jadi dikatakan di situ saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus supaya kita semakin giat menjelang hari Tuhan. Apalagi peringatannya ayat 26, Berani 10 ayat 26 itu. Ya, perhatikan. Berani 10 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan loh. Ini sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, iya, pelan-pelan. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Itu. Dia bertanya kau nanti penonton, si sama Tuhan, nasui sama aja. Enak kali. Dulu sama aja mana ada orang di sisa dosa ini. Haleluya. Wah, dah mulu menangis sedikit. Puji Tuhan. Semua kita sengaja be, amin. Ya itu loh. Itu gunanya kita diajari, itu gunanya kita dididik, itu kita gunanya sudah mau diberitakan firman kebenaran supaya kita berubah, supaya kita berbeda dengan orang dunia. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang terjadi 17-nya, apa dikatakan 27-nya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Itu sampai situ dulu. Tidak boleh kita semua. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang mau? Yang berdoa kamu mati ngasih saya. Enggak, saudara. Itu hanya proses. Ya. Bukan hidup seperti yang hidup sekarang ini dikehendaki Tuhan. Enggak. Dan mulu semua orang dikehendaki Tuhan. Enggak. Ini hidup yang sakit, hidup yang rusak sekarang ini. Bukan hidup seperti ini yang Tuhan kehendaki. Itu makanya saudaraku supaya kelak, ya, ketika hari Tuhan datang, jangan mengerikan. Kan itu kan dalam seperti orang kaya yang meninggal itu, ya, itu juga dengan orang siksa ini. Banyak orang tak sampai ke situ. Kenapa? Karena hatinya hanya mencari kesenangan dunia ini. Apa sih kesenangan dunia? Coba aja, apa kesenangan di dunia? Kok hebatmu? Ya lagi udah. Kolesterol, kan? Kelebihan berat badan. Karena masuk marahan kamu mau produk. Haleluya. Karena memang itu nyatanya. Ya, langit, yang tulis di sahih naro. Makanya diajarkan Tuhan cukup makan secukupnya. Itu loh. Tetapi sekali lagi 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Semua orang durhaka. Utamu dia non neraka, ya?
Isi memboto ini yang neraka. Coba nggak apa-apa. Tujuh tuh tangan. Ini yang neraka itu. Coba dulu mam, ya. 2 Petrus 3 ayat 7. Ya ini kita perhatikan ini. Masih tak potong. Dia yang cintai dunia. Haleluya. 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 Perhatikan loh, karena terlalu banyak orang saudaraku yang mencintai dunia ini. Coba mam. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Itu loh, oleh firman. Ya, langit dan bumi yang ada sekarang. Dia sangat tak kasih tahu. Yang terpelihara dari api. Firman kami Indonesia. Apa yang tugas dia? Bukan hanya itu saudaraku, itu belum api yang apa itu? Kita lihat nanti. Jadi disimpan untuk penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Mulai naik 10 tahun, ciri-ciri orang fasik Mazmur 50, tugas pernah dijauh. Ya, terus apa lagi dikatakan? Ini aja nih, ayat 8. 2 Petrus, ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. ingat loh, yang satu ini karena orang sering lupa ini. Makanya tadi pas dengan pokok Bali tadi kan, dibiarkan dengan kesenangan hatinya, lupa dia dengan umurnya. Perhatikan tuh. Ya, sekali lagi. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, yang satu ini tidak boleh yang kamu lupakan. satu ini jangan pernah kau lupa. Haleluya. Mana yang Pentakosta unang lupa? Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun Terus dan 1000 tahun sama seperti satu hari. kalau si matu salah dong nanti bumur na siya ratus orang puluh siya tahu. Boleh teman lain itu orang 50 tahun. Dari mana di yang jorok ini? Jadi 3 menit main di hadapan Tuhan. 1000 tahun sama dengan 1 hari doang di hadapan Tuhan. Jadi mulut doang, mulut lama warna. Nah, aku masih bangga orang di mulut tahu. Ada? Tak ada. Makanya unang tinggal. Amin. Pas Tuhan Yesus datang, jangan ada yang tinggal. Long na tinggal na iman nilokan na homa na damu yang paling malam. Yang anak Pentakosta ya tinggal pula kan? Anak Pentakosta si Jaro Tordi. Amin. Jadi lupai. Artinya kita sadar saudaraku, yang seperti saya 56, ya. Kalau Mazmur 90 itu kan mengatakan umur manusia 70, kalau dia kuat 80. Kan itu. Disedia 3 menit jangan dong. Mana ada 1 jam itu di hadapan Tuhan. Mulut dong. Makanya dikatakan hidup hanya seperti uang. Makanya mari perhatikan, pergunakan waktumu. Apalagi kita sebagai kaum bapa. Si pertanian kau pakai waktumu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, puji Dia terus saudara, muliakan Dia. Nampai le sayangkan darah mereka nomor kode-kode sukan. Puji Tuhan. Nampai dulu semua ini akan itu deh. Esiko tentang teh manis seria kan salas. Emangnya peduli aku mau tahu aku mau berapa ribu, mau berapa juta 1 gelas. Ya, tak masalah itu. Ini yang penting. Haleluya. Nah ini doa siap. Perhatikan loh, saudaraku. Coba bang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, tidak mungkin lalai. Terus
sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Banyak orang menganggap itu. Begini dah. Menajor itu pengajono kosak tayo na sa tokin. Puji Tuhan. Iya dong. Hanya 1 jam saja kita nggak sampai, masa kita nggak sabar? Masa kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh, nggak segenap hati? Nggak mau berkorban sudah demi keselamatan kita? Tuhan Yesus saja berkorban. Dia serahkan nyawanya, dia serahkan darahnya, tubuhnya demi keselamatan kita. Nah, jadi Tuhan tidak lalai. Amin. Puji Tuhan. Nah, nanti ada hal menganggap lalai, itu urusan dia. Terus, Tetapi ia sabar terhadap kamu, ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, itu supaya jangan ada yang binasa. Mulu nampurang ke ekonomi udang na binasa polisi. Mulu usaha itu udang na binasa polisi. Ada mulu suruh di bagasan Tuhan ko dan conong ko Tuhan itu na binasa bahaya saudara. Terus melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. ini fungsi gereja. Ini fungsi hamba-hamba Tuhan. Membawa semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Ya. Terus apa dikatakan lagi? 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hari itu ada yang kita buat. Mungkin nanti malam, mungkin besok. Itu urusan dia. Menjadi urusan kita. Kita pastikan kita masuk dalam program keselamatan Tuhan. Rumah tanggamu pastikan memperoleh keselamatan. Istrimu, anak-anakmu harus tidak bisa tidak. Kambe urusan remeh-temeh besok hari yang diurusin saudara gereja. Bukan lagi urusan makan minum. Itu sudah Tuhan sediakan itu. Terus apa lagi, Mam? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Hangus. Terus jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. puji Tuhan. Ini menjadi tugas kita. Kita kejar kesucian, kita kejar kekudusan. Ada kekudusannya. Pikiran tondang meluluh untuk dunia ini. Ini kudus. Tapi apa fokus dengan kerajaan Tuhan? Harus di batang. Itu yang kudus. Sekali lagi. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercayai. Itu yang tadi yang 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara Ya, demikian, kan hancur loh. Ya, makanya perhatikan. Unang sampai tinggal di Tadon, di Tadon Pertigion, hancur. Unang. Ya. Bukan sudah tujuan Tuhan, bukan itu. Ya. Olongnya Tuhan dan sudah. Ya. Bukan untuk kita binasa. Ya. Terus betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. iya, terus 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Puji Tuhan. Ya, kita menanti dan mempercepat. Ya, harap sampai mau Tuhan sangat diperhatikan Tuhan itu. Ya, sangat diperhatikan Tuhan. Maka dikatakan di situ mempercepat hari Tuhan. Makanya persiapkan diri. Haleluya. Ya. Ingat loh, dunia ini makanya menawarkan kekhawatiran, ketakutan. Ya, namanya kondisi. Mau penyakit pun, maupun saudaraku apapun tantangannya, jangan pernah kau takut. Takut hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terus sekali lagi ayat 12. Ya, perhatikan ini.
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Hancur. Jadi bertiga neraka. Amin. Amin. Makanya bangun mulai tusuk melulu pohon guna. Ya. Karena zaman Tuhan. Ya. Kumpul hartamu di surga. Ini yang harus gereja ajarkan. Ini yang harus hamba Tuhan nyatakan. Supaya kita disadarkan, sadar sesadar-sadarnya akan keselamatan itu. Ada kan ayat kan yang terdahulu jadi terkemudian jadi terdahulu. Dari kamu jadi dia sesungguhnya. Agama-agama seperti itu sehari takut Tuhan. Jangankan hartanya, nyawanya pun dikasih. Oleh firman Tuhan. Jangan lagi saudara. Mengenai kalian berjodoh ada berbudi. Mengarung satu berbudi anak di Pentakosta. Puji Tuhan. Bersifat doa kita. Amin. Tadi bukan semua. Amin. Meeting Dakota. Halo. Karena pakai terus pujian di Pentakosta. Ya. Luar biasa itu ketua kita yang terdahulu. Ya. Menginspirasi itu semua. Ya. Akan hancur. Binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Habis itu. Ya apa mau dibanggakan? Gak ada. Bangga mau boleh bangga Tuhan. Haleluya. Itu kebanggaan kita. Bangga mau oleh anak-anakmu melayani. Terima kasih suami tempatan kelas 2 SDP ngajari belajar musik. Dan musik melayani. Ya. Jadi mari ya, ini tugas kita, fokus kita. Apalagi Imam 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, Iya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tadi yang kita nantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus sekarang. Itu dalam kitab Yohanes 14 itu ya. Oh, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang isayang sana ni hulu na sunari. Udah, udah di karejo ho, entah apapun apa bisa kau kerjakan saja. Tanpa merusak hubungan kita dengan Tuhan, tanpa merusak kasih kita dengan sesama. Itu. Ya, makanya tadi di kitab Ibrani diingatkan kita supaya jangan kelak ya masuk ke dalam kematian yang mengerikan. Jangan. Ya, jangan menunggu waktu ya Tuhan kirimkan saudaraku. Jangan tunggu ya Tuhan hadir. Ya itu sudah terlambat. Ya, itu makanya kita saudaraku belajar terus. Kita membaca firman ini, mendengarkan firman ini, itu ibarat makan dan minum. Usul, terdita, jiwa kita dikenyangkan. Kalau hanya saudaraku yang makanan jasmani, makanan rohani, ya itu kan akan haus lagi, gak akan puas saudara. Ya. Makanya saudaraku mari menjadi kewajiban kita untuk kita tetap rajin, serius, ya berdoa, beribadah, membaca firman. Setelah supaya apa? Supaya kita semakin mengetahui, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lahir hijab bertiga, apa rencana Tuhan? Itu sering saya katakan itu kepada jemaat kita di sini. Tanyakan Tuhan, kenapa engkau dilahirkan ke dunia? Apa rencana Tuhan kau dilahirkan ke dunia ini? Harus kita bertanya kepada Tuhan ya, supaya
Tuhan tunjukkan setiap rencana mulianya, rencana agungnya bagi setiap hidup kita. Supaya jangan yang lain mempergunakan kita, jangan daging mempergunakan kita, jangan roh-roh lain mempergunakan. Ya, makanya kita sudah harus ada haus dan lapar. Mau kita tuh hasil tongan. Kelak ada loh, masa ada waktu Tuhan kirimkan kelaparan dan kehausan. Tapi bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang firman Tuhan. Coba dulu Pak, Amos 8 ayat 11. Mungkin ini sudah biasa, tetapi kita diingatkan kembali, ya, karena di akhir zaman ini ya, orang tidak peduli lagi dengan apa, dengan Alkitabnya. Kadang sudah di handphonenya itu pun tak pernah dibukanya Alkitabnya. Sudah di situ loh, sudah di koceknya loh. Tapi kelak perhatikan ini, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Iya, terus Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, terus melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. akan ada waktunya. Ini firman Tuhan. Ya. Kita boleh nilai diri kita dulu, ya. Kita nilai diri masing-masing. Apakah kita saudaraku, ya sebelum ini waktu ini tiba? Kalau waktu ini tiba, itu sudah terlambat. Akan lambat di mana sono. Sono bangsa Israel dikeras itu apa bangsa Mesir. Dikeras kepala dia sudah. Jadi mari untuk kita koreksi diri kita. Ya, apakah kita telah saudaraku menjadi manusia yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi dikatakan di situ saudaraku, akan Tuhan kirimkan waktu atau masa, ya, merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi jangan tunggu saat seperti ini tiba baru ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Terlambat. Ya. Makanya setiap pagi pun ya kami kasih itu ke grup firman Tuhan, ya, disampaikan, ya, kita ingatkan terus setiap hari. Ya. Apa yang ayat 13? Pada hari itu akan berbalesu anak darah yang cantik. Oh maaf, ayat 12-nya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Bahasa Damado, diangkat firman Tuhan. Damado be firman Tuhan. Jadi kalau masih ada di dekatmu, bersyukur. Haleluya. Ada mulia di Tuhan. Makanya kita surat kemari cinta, buktikan kau mencintai Tuhan dengan cinta kepada firman Tuhan. Ya, karena terlalu banyak sekarang ini nggak selera dia dengan firman Tuhan. Ada kan apostle, asik dengan media sosialnya, TikToknya, Facebooknya, ya kan? Firman Tuhan disingkirkan. Jangan banyak ini yang nggak ada Alkitab di handphone-nya. Yang lain-lain banyak dimasukkan. Nggak bisa seperti itu. Itu harus terutama. Jangan kau melakukan aktivitas sebelum kau membaca firman. Amin. Haleluya. Unang ulaw ng naahape sa liling suy jaho at Tuhan. Itu. Jangan tunggu ini seperti ini, mengembara dari laut ke laut, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Tapi di waktu kasih karunia ini, saudaraku, ya jangan kita cuek.
Ya, jangan. Kenapa kita saudaraku harus rajin, harus saudaraku? Karena akan kita temukan rema, akan kita temukan kehidupan dalam firman itu. Sekalipun berulang-ulang kita baca, ini makanya memang mau di mana? Nangala tong inay jauh, anak jauh. Dia hidup, kenapa bisa hidup? Dia saudaraku dihidupkan oleh ayat-ayat yang lain. Jadi moloso bergumul kita terus, ya rindu kita, haus kita saudaraku, ya bahaya saudaraku. Terus apa man? Pada hari itu akan rebalesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Rebah. Mulai anak darah di Sion, gereja Tuhan. Saya yakin ini orang-orang yang tinggal tidak mau hitam, sampai tinggal hitam. Amin. Puji Tuhan. Jangan saudara, makanya sifat kami yang kita masih nggak kodoh Tuhan, berlutut terus. Bukan hanya di sini, setiap hari di rumahmu, tamyangi. Nah pertama yang saya tamyangi, diri kita tamyangi. Amin. Diri kita tamyangi. Nanganasi. Ingat itu. Diri kita tamyangi. Pastikan kita selamat. Puji Tuhan. Ada budak kusur mai, hal kita tamyangi, habe diri nada tamyangi. Pastikan diri selamat. Saya jangan kelak seperti ini saudara. Jadi saya kelak, ya, jangan menjadi rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi saudara. Binasa yang mengerikan. Jadi saudaraku, jika saat sekarang ini diberikan kesempatan untuk kita makan dan minum firman Tuhan, ya, ini adalah kasih karunia. Bahasa-bahasa roh. Silas roh di hitam. Haleluya. Ada momen saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Kau heran, bahasa buru-buru Samaria dijumpai Tuhan ada yang melakukan lawan calo minum. Jadi saya saudaraku ya disadarkan turungan akhir di luar bangsa Israel, di luar bangsa Israel mendapat kasih karunia seperti kita ini. Kita mah ibarat buru-buru Samaria. Iya saudara. Karena kita bisa melihat saudaraku ya kekristenan itu justru ya banyak di luar Israel. Banyak menerima itu di luar Israel. Jadi mari supaya kasih karunia ini dapat tetap kita miliki, kita yakin, kita ingin. Yohanes 4 sikit lagi ya, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Apa dikatakan? berilah aku minum. Itu, beri aku minum. Padahal jelas orang Israel, orang Yahudi tidak bergabung dengan orang Samaria ini. Ya. Jadi Tuhan katakan di situ, berilah aku minum. Ayat 9, apa dikatakan? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Dia, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? terus Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. institusi Tuhan Yesus meminum-minum. Ya. Apa jawab Tuhan Yesus? 10. Jawab Yesus kepadanya, Ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah ya,
Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Terus Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. puji Tuhan. Haleluya. Ya, jikalau kau tahu tentang karunia Allah, makanya kita harus belajar sampai kita tahu kasih karunia di Tuhan, bahasa-bahasa di Tuhan. Bukan melulu saudaraku berkat, kesembuhan. Diberkati kalau Tuhan untuk apa? Kita disembuhkan supaya apa? Supaya bisa menjadi saksi. Amin. Supaya panjang umur untuk menjadi berkat. Harus seperti itu. Ya. Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, air hamuluan. Imam tadi Tuhan. Ini apalagi Pak dikatakan ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, Iya. barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, kalau air aku sonondo, namus tu musim. Kalau air sonondo dia dilihat Tuhan tak 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Iya, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, itu makanya kita harus minum. Haleluya. Harus makanya bagaimana supaya kita betul-betul kita minum, kita rasakan. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, terus ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. puji Tuhan. Haleluya. Puas Teho. Ini yang membuat kita puas hidup di dunia. Dari mana? Dari kaya kita kan koruptoring. Apalagi sonaro luar biasa brengsek. Ratusan triliun, cuma teman bilang deh. Cuma teman ngahalang deh. Paling peja bocor makan 3 kali sehari. Itu udah nanti ke mana nanti kesehatannya udah terganggu. Yang sudah makanya didokterkan walaupun seluruh dunia ini milik, tapi hilang nyawa. Jangankan dulu triliunan miliaran itu sudah aksen dia mulai kita sadari, mulai kita bodoh. Ya, semua dia akhir di portilio dan harga sendiri. Betul kita perlu, betul kita butuh. Bapak kita tahu kita butuh itu. Tapi mindset kita, cara berpikir kita, jangan sampai tergerus oleh dunia ini. Nasiega dari portilio. Haleluya. Haleluya. Lagi rumah tanggamu, jaga. Amin. Amin, kok Bapak. Ya, si polisi sangat merusak ya. Belum dia komprene mau semua kurang pe. Itu lebih boleh. Pola baik. Bahasa mana digital mana remeng asal terbentuk kita manusia yang sabar. Ya kan? Bapak yang kosong ni harwah lah. Tidak. Jadi jangan sampai saudaraku ya, hati kita ya rusak oleh karena itu. Jadi makanya kita harus tetap makan dan minum dari kebenaran firman. Tetap kita sudah ya supaya bisa ya kita mengerti. Ya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, coba sekali lagi 14 Bang. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Iya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Terus Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya dia akan menjadi mata air di dalam dirinya terus yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Imani itu. Amin. Sebagai anak Pentakosta, engkau mau mengalir di rohani. Haleluya. Haleluya. Oh, dengan baik kita kuat. Mulut kita tusion, saya kumago. Betul saudara. Hilang. Nama dia. Robe sahiti. Dami mampai kita mati. Amin. 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 Dami mampai kita. Mulut tu mati, ani tokon. Apa itu? Yohanes, betul ya? Filipi sana, ayat 1 sana. Pasti Paulus. Apa dikatakan di situ? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Amomodohina. Jadi bahasa Amomodohina dari Tuhan ada tugas dan susah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Harus seperti itu. Bisa tetap kita kokoh teguh menjadi anak Pentakosta. Nah, kalau anak Pentakosta yang malangko, habis kamu di mana? Bensin berpudir satu angka. Ya, kalau binasa nama Aron, orang ibadah mati malah menjijikkan. Paling itu di hati Tuhan. Masa kayak ini bener-bener kan kota tadi bener. Namun lalu dok nomor kota, mau kota yang bukan karek kok. Haleluya. Haleluya. Nanya mudah berdarah. Naruh kayak curi-curi dah. Cuci mata behulok kau deh. Tes mentu. Kayak masih melong-melong nomor mudah kasih. Ditinggal. Ini barang alemanes. Iya dong. Ngapain? Ini loh. Sampai kita ini. Kenapa bisa dia untung? Sekali mati, ayat 20. Sama-sama Jo, tangan musuh. Mana? Ayo, dua iya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, Malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. umat mulia Tuhan ibadah semua kita. Haleluya. Baik waktu kita hidup, apalagi waktu kita mati. Kuna manon, alam kun mati, alam bok manarong, bok bunga marjisa satu suku pangan kita marjisa, alam gundur mo menyang gusto, itu akhir. Ikan, ikan. Tadi itu, coba dong di Lukas 10 apa dah? Perhatikan loh, ya, supaya kita menanggai walau dikelabui. Bentar, saya perhatikan dulu. Iya, Lukas 16, perhatikan loh, ya. Ayat 22. Coba perhatikan nih, perhatikan. Lukas 16 ayat 22. Atau dong jangan Jo, salah dia Jo. Sama-sama ayo. Perhatikan. 2, 3, iya. Kemudian matilah orang miskin itu Terus dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. puji Tuhan. Sebelum mati kita, kalau malaikat membuat kita. Amin. Harus. Kenalah kau penaruh kosa. Kenalah hari tulang-tulang tanah sinar betul. Dalam tulang. Marbele seperti tanah. Tapi mirip kamu di kan? Kalau udah mirip, sudah udah kamu udah. Mirip, perhatikan selanjutnya loh. Coba, ini aku. Coba bang, betul. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham
dan Lazarus duduk di pangkuan. Dibiarin. Gitu dong. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut. Maka terbagi dua dong. Jangan main nonton mati. Setelah mati terbagi dua. Saya dibuat tuh Firdaus ke pangkuan Abraham, dan satu menderita di mana di sisi kenyang. Betul loh saudara. Menderita di mana? Jangan bangga-bangga kamu ini. Haleluya. Haleluya. Itu lagi kita membuat Tuhan. Amin. Memang baru lagi kita. Itu kita. Itu dia. Terus apa lagi dikatakan itu? Ini orang ini. Lalu ia berseru katanya, Nah, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. terus Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api itu. jadi di sini itu dunia lain. Haleluya. Makanya bersyukur jadi anak Pentakosta. Amin. Ayo anak-anak muda, jangan nanti kau jadi kafir lagi. Jadi apa lagi itu? Apa tuh? Yang si cocok dari dah. Dracula. Hah? Dracula. Hampir. Wah, anak Pentakosta ngapain? Dengar budak itu saya kata punya. Ini kepentingan tak bisa kan? Percuma kepentingan. Kalau nggak kamu hanya pelayan mereka, nama budak kamu mana sudah cukup? Kalau di Pentakosta, selesai mah. Hancur. Ini mau serius pengajaran. Kalau tidak pengajaran memang harus seperti itu. Lagu-lagu, makanya pengeluh hitam lagu. Haleluya. Haleluya. Karena kak guru, si tua, tugas semua. Tugasnya, coba dulu. Ini nggak usah lah. Nah, mau jawab, mau nasi manuru atau si mana? Kau nasi saya suruh dari saya. Saya dari mana? Kami minta ampun nyuruh dia terus. Aku beli pahalanya ini jauh suruh aja saya. Mati terus saya. Jangan bertagamu demi kuburan ini dan ada mesti tahu orang. Kurang isi mesti tahu. Dan tinggal di sini. Haleluya. Haleluya. Pulau peskai nama dia. Mati untung terus itu doang. Lalu saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Karena mau saksi sendiri. Oh, kita itu 6 kali delik dari 1 kali nggak delik sekali. Makanya menegur baru dia. Mau mana itu agak terserah orang. Delik juga, itu. Ibu mana? Dari legend pun negara. Tapi Sony apa? Memang Nabiar. Puji Tuhan. Nabiar kita alami bulu daun set. Ada yang kedua. Memang lupa mereka. Jadi diperhatikan saudara dikasih Tuhan supaya bisa kita kelak memperhatikan itu. Puji Tuhan. Jadi mari ya Bapak Ibu, Bu Dupin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari untuk kita apa tugas kita saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mengatakan saudaraku, kata Yesus kepada mereka. Coba dulu Mak, Yohanes 4:34. Demikian firman Tuhan. Iya. Kata Yesus kepada mereka, Iya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini menjadi makanan kita. Ya, melakukan. Ya. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita pun utusan di dunia ini. Kan menumpang bagi kita itu. Haleluya. Menumpang bagi kita itu. Kita kan warga kerajaan surga. Makanya di dalam Matius 7, coba dulu ayat 24 apa dikatakan? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Iya.
Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan, itu orang bijak. Karena dia disamakan dengan makan sehat iman. Jadi pamulau tayo na terus tu firman mabay kita sehat. Puji Tuhan. Iya kok. Coba ayat 26-nya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Terus dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. iya sampai situ saja. Ya. Sama-sama loh mereka mendengar. Ramah begini na sila. Alena sada mamulahon na sada naik mamulahon. Nah ini menjadi pergumulan kita, saudara, ya, tantangan kita dalam mengikut Yesus. Ya, apapun ya yang terjadi. Makanya jangan mengaku Kristen tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tinggal. Makanya diingatkan itu ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. dia kena mengulahon. Jadi dia itu ulahon sepanjang hidup kita, segenap hidup kita, seumur hidup kita lakukan. Singkat kok, singkat loh. Itu nggak singkat juga ini kan? Kalau sama si matu salah kok, sampai sia 120 sia tahun. Nih, mana cita-cita gimana nih? Kan? Iya kan? Mau dari situ kuat pisah, maka nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi surat doa. Yang ada apa? Sukacita, kasihlah roha. Itu. Terus tadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, Terus dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? jadi kita bukan sibuk dengan mujizat, tidak sibuk dengan kesembuhan, tidak sibuk dengan kelimpahan, tapi sibuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Iya toh, ajari anakmu, didik anakmu, nasihati anakmu. Sayang loh, kalau kita lahirkan anak-anak kita itu hanya untuk ke neraka. Besar tanggung jawabmu, begal tanggung jawab. Jadi kita lahirkan mereka menjadi anak-anak kerajaan. Harus, saudara. Apa dikatakan saudaraku? Ini yang paling mengerikan. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Iya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita tidak seperti itu. Amin. Ada ikut buah Roma, marilah anakku. Ya. Soalnya Matius 25 kan, ya, nikmati apa yang telah Tuhan sediakan. Haleluya. Penghidup masalah seluruhnya. Karena editakan boklas di ruang doa, di ngoluko, tongko, di ngoluko, boklas di ruang. Bahasa boleh boklas di ruang. Alam mindset di mana? Di mana tuh? Langit baru, bumi baru. Di mana terdapat kebenaran. Mau besok gede campur gaul besok. Jadi sahabat mau, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami sekalian, mari sabar, berjuang untuk melakukan. Berjuang sekalipun susah, sekalipun sempit jalannya. Ya. Karena apa, saudara? Hati kita akan dihancurkan. Ya. Hati kita akan disembelih
sedikit yang masuk. Jadi mari kita, ya, ini udah lumayan banyak ini. 300 saja. 300 saja. 45 kakak. 4 kali 4 orang satu kakak. Berapa itu ya? Hampir 200. Ya, kirim lagi udah mudik kan? Oke. Jadi udah tugas pedagang hamba Tuhan. Ya. Coba Yohanes 10:3 penutup. Ini loh tugas hamba Tuhan. Ya. Ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Terus Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ibu hari dosa-dosa. Itu tugas kita. Katanya terus. Tugas menurut namanya. Makanya boleh sebut Hogwarts nih, kau sudah itu. Bisa terdaftar studi luar di kitab kehidupan. Haleluya. Makanya hatiku ya, nafsu hilang juga supaya langsung beribu-ribunya jemaat. 3 hal, 3 visi dari Tuhan masa-masa suruh. Haleluya. Itu tujuan. Ini untuk Dia penjaga, Dia itu gembala saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Ya, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi di luar berita dituntut. Ya, 6 lomo-lomo tadi luar. Ya, kerja engkau kerja baik-baik. Ya, jadi berkat kau di sini. Mau berusaha baik-baik. Ya, puji Tuhan. Jadi belajar baik-baik. Supaya kau berbeda. Supaya kau menjadi apa? Anak-anak perkasa di bumi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Beda dari kita, beda dari anak Pentakosta. Amin. Nang lamu sarupa, nang lamu musik kopro. Jangan saudara. Namun kita tergerus oleh zaman. Jangan saudara. Tapi kita tetap dalam bimbingan Tuhan, cinta kasih Tuhan, ya, supaya bisa penutup 1 Yesaya 62 ayat 1. Coba dulu sama-sama kita baca. Ini menjadi doa kita, ya, supaya apa? Supaya tetap kita boleh melihat ya, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan. Ayo sama-sama kita baca. Dalam hitung ketiga, 2, 3, iya. Oleh karena Sion aku tidak akan berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti surut. Puji Tuhan. Israel Sion, gereja Tuhan. Kau mahkota di Tuhan. Sampai bagaimana saudaraku? Abangnya tidak boleh berdiam diri. Sampai apa? Kebenarannya bersinar. Betul-betul dia saudaraku nampak kebenarannya. Haleluya. Ya, keselamatannya menyala. Boy di bene. Keselamatannya. Jadi makanya ini, kutangkan ini. Bodoh-bodoh suruh Tuhan Yesus angkat tangan dan selamat. Angkat tangan dan selamat. Jangan dong, udah selamat. Angkat tangan dan selamat. Puji Tuhan. Udah ragu-ragu. Itu gunanya ini. Itu gunanya hamba Tuhan. Asal pakai Tuhan. Asal boleh piring ngomong keselamatanmu. Unang omong-omong. Jangan abu-abu. Kita tidak mau yang abu-abu. Kita bagi dulu jelas-jelasnya. Kan itu kan. Ya, tambahin satu lagi. Coba dulu Amsal 4 ayat 18. Sama-sama tuh jangan musik. Ini aja penutupnya.
Ayo, 2, sama-sama baca. 2, 3, iya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai datang ke tengah hari. Puji Tuhan. Jadi mulai dong kalak na bingung-bingung, na ulang ada rasa kos. Amin. Itu loh. Dia baru bingung-bingung kau bapak, ya. Tadi bingung-bingung kau. Jelas begitu Tuhan. Makanya belajar kan. Jelas loh. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Memang redup-redup berceluk kan? Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari soal-soal ini. Jelas bui dia. Jerawat begitu itu. Kan? Usuni kita akan Pentakosta. Amin. Puji Tuhan. Ngapuas kan? Beri kemuliaan. Ya, jadi tugas mau pasang. Jadi mau lihatin lagi Tuhan, ya, tetap semangat, ya, terutama kaum bapak, ya, tobat, kaum ibu tobat. Apa yang orang ini sudah, nak orang ini, ya, nak tahu gue Tuhan, Tuhan tu bagus, hidup musim dekat, kau partnernya Tuhan, ya, sahabat Tuhan. Ya. Mendampingi apa ini Tuhan setiap rumah tangga, setiap suami. Ya. Mari ya kaum ibu, ya, kau sebagai sosok guru yang doa, mengulang anak-anakmu yang tergantung dirimu. Ya. Semua dia dibayar kau mendidik anak-anakmu, ya, semua ini makin. Jadi mari ya supaya kita rindu anak-anak kita ini boleh kelak berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.